Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dan ini kali kedua dalam subuh Ramadan dengan saya. Dan insyaallah pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan satu judul, yaitu 5 hal yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i pernah ditanya tentang iman, apakah iman itu bisa bertambah? Dia menjawab bahwa bisa, seperti gunung, atau bisa berkurang, ya bisa, bahkan sampai tanpa tersisa sedikit pun. Jadi bisa bertambah sampai begitu banyak setinggi gunung, dan bisa berkurang bahkan sampai tidak ada sisanya. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ditanya, beliau menjawab, iman bertambah sampai puncak langit yang 7 dan berkurang sampai kerak bumi yang 7. Iman terdiri dari ucapan dan amalan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Apabila kau mengamalkan kebaikan, maka iman akan bertambah. Apabila kau menyia-nyiakannya, maka iman akan berkurang. Jadi ini akidah yang kita anut dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abdurrahman An-Nasr As-Sa'di juga pernah mengatakan, seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah, dia senantiasa berusaha melakukan 2 hal. Jadi yang perlu kita pahami, taufik sama hidayah. Kalau hidayah itu dia chosen, pilihan, sudah dikasih, terserah. Tapi kalau taufik tidak, dia bukan pilihan. Ya, artinya apa istilahnya ya? Pemberian yang spesial yang karena diberikan itulah kita bergerak atau melakukan kebaikan. Sehingga seorang tiba-tiba saja misalnya. Jadi kalau bahasa psikologi itu mengalami konversi atau inqilabiyah, perubahan mendadak. Tiba-tiba jadi orang taat. Nah, itu kenapa? Sering kita bilang dapat hidayah gitu. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan taufik tadi. Ya. Enggak tahu kita kenapa. Entah, ya alhamdulillah aku dapat kemudahan begitu. Kadang-kadang taufik itu memang datang di tempat-tempat yang baik. Misalnya kita pergi umrah. Umrah itu tak mantap-mantap amat niatnya, tapi begitu pulang ada proses inqilabiyah atau proses perubahan dia. Yang pertama adalah memurnikan keimanan dan cabang-cabangnya dengan mengetahui ilmu dan mengamalkannya. Jadi beriman kepada Allah di semua keadaan. Sekarang ini kelemahan yang paling mendasar sekali adalah keimanan kepada Al-Quran. Ya, kita terjebak, tersandera untuk mengira dia buku bacaan, kemudian cari pahala, tapi lupa untuk mengira bahwa Al-Quran ini adalah kitab petunjuk yang ibarat orang sedang membangun bangunan. Ada apa istilahnya itu? Ada, pokoknya sudah ada denah, sehingga dia tidak lari dari itu. Atau ibarat orang yang sedang berjalan di satu daerah yang dia tidak tahu apa-apa di daerah itu, maka Quran ini semacam map yang akan memberikan petunjuk dia untuk bisa ke arah mana dia berjalan. Dan dunia ini adalah tempat yang kita nggak tahu, nggak ngerti ini. Bahkan hari ini sama sekali belum pernah kita alami dalam hidup kita. Sehingga sangat penting dan sangat perlu kita memegang Al-Quran untuk kemudian mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, berusaha atau menolak atau membentengi diri dari bentuk ujian yang tampak maupun yang tersembunyi yang dapat menafikan kita, membatalkannya atau mengikis keimanan. Satu contoh yang kemarin saya sampaikan, LGTB istilahnya. Lesbian, gay, transgender ini banci, dan biseksual, orang yang senang sama laki-laki juga senang sama perempuan. Ya, dia ngerangkap dia sama perempuan, dia mau nikah, tapi dia masih juga cenderung sama laki-laki. Malangnya sekarang, inilah kalau saya bilang memang mudah-mudahan ini lokasi juga cukup bagus ini kalau saya bilang. Jadi masjid kita ini kalau bisa ada satu spesifikasi yang kita punya, ya bisa melakukan pembibitan ulama. Itu yang paling lemah di bangsa Indonesia sekarang.
Karena sekarang anehnya pendapat tentang Islam muncul dari presiden yang nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Misalnya dia bicara bahwa Islam kita beda sama Islamnya orang Irak, sama Islamnya orang Suriah. Kita Islam Nusantara. Saya tidak mengatakan bahwa beliau keblinger atau apa. Memang dia nggak tahu. Jadi banyak kali pun yang dia disitir oleh orang lain yang dia tidak tahu. Termasuk bicara agama. Inilah zaman di mana orang bicara agama di zaman mereka tidak memiliki penguasaan terhadap agama. Ya. Kasus gay dan sebagainya itu disebut sebagai sesuatu yang bersifat hak asasi manusia. Ketika bicara hak asasi, sebenarnya hak asasi manusia itu apa sih? Kita dudukkan dulu di situ. Nanti kalau sempat yang begini-begini dibilang hak asasi manusia, nanti itu pelacur-pelacur juga nuntut bahwa itu hak asasi dia. Saya kan cari makan, saya nggak ganggu orang. Saya nggak teriak-teriak manggil suami orang sini, nggak ada. Dia sendiri yang datang. Dan saya kerja, Mas. Nah, kira-kira coba mau bilang apa lagi kita? Karena semua sudah dilogika-logikakan mereka. Ya. Sampailah perilaku yang dianggap tidak benar pun dianggap sebagai perilaku yang ini hak asasi. Makanya wajar dong ketika masing-masing orang ini yang dibilang tadi melakukan kesalahan tapi berlindung di balik hak asasi. Kenapa? Karena memang hari ini kalau kita perhatikan di pentas nasional, alim kita itu tidak faqih. Sehingga ketika memberikan penjelasan akibatnya kita sering blunder gitu. Kita sering diserang orang balik. Karena sekarang banyak orang yang berani sama Allah. Berani dia ngelawan. Padahal nanti coba buka surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Gak usah terlalu, kira-kira begitulah ya kalau kita baca. Gak usah terlalu lah kalian. Dulu ada orang yang lebih hebat dari kalian, lebih kuat, lebih apa istilahnya ya, kemampuan berpikir dan sebagainya mereka lebih. Tapi coba perhatikan, apa bermanfaat itu semua kelebihan mereka? Kalau aku sudah mau menghancurkan, ku hancurkan itu. Dan tahu kenapa Allah menghancurkan? Karena dosa. Ya, jadi di sini, na'udzubillah, kita di sini ada 100 orang misalnya. Terus kemudian 99 orang, 43 orang, udah lebih kecil aja. 20 orang itu orang jahat. Tapi 80 orangnya orang baik semua. Cuma orang baik. Rajin sholat, rajin baca Quran. Tapi tidak seorang yang mencegah yang munkar. Gak urusan aku itu. Yang penting aku ibadah. Yang kayak begini, ketika Allah mengazab semua hancur ini. Kenapa? Allah gak butuh orang yang rajin sholat. Selalu terus sholat. Padahal sholat itu efeknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-fahsya, ma makna al-fahsya? Fahsya itu artinya sesuatu yang memalukan. Memalukan, nista, yang kalau orang lain tahu kita, nah itu pas. Munkar itu jelas-jelas sesuatu yang ketidakbenaran, ya, dan bersifat mencelakakan selalunya. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu efek sholat. Jadi gak usah sombong kalau rajin sholat. Gak ada gunanya kalau tidak ada efeknya. Ngapain makan obat terus kalau obat itu gak ngaruh istilahnya. Ya. Apalagi zikir. Zikir itu menenangkan hati. Apa yang dimaksud tenang? Yang paling harus kita tenangkan itu adalah nafs kita. Sampai pada derajat nafsul mardiyah atau nafsul mutmainnah. Apa yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah? Bukan nafsu yang gak mau lagi, tapi nafsu yang tahu diri. Nah, kira-kira begitu. Pergilah saya keluar rumah, saya naik mobil, di dalam ada minuman, makanan, tapi saya sedang puasa. Nafsu saya tahu diri, gak nuntut. Kenapa? Dia tahu ini puasa. Itu nafsul mutmainnah. Ya. Kalau sudah sampai pada tingkat itu, itulah nafsul mardiyah. Jiwa yang Allah sudah ridho sama dia. Ya, kenapa? Karena udah nggak perlu lagi dibimbing-bimbing, dia udah tahu mana benar mana salah. Kalau salah dia tidak mau. Ada perempuan cantik dia tunduk.
Dia tidak suka melihat perempuan dengan, padahal free. Kasarnya kan free. Kalau saya jalan keluar sana ketemu perempuan pakai rok pendek, pakai baju enggak, itu kan free. Apalagi kalau saya sendirian, kan enak nengokinnya. Tapi nafsunya bilang jangan. Istrimu lebih cantik dan percantik istrimu. Bisa paham maksud saya itu? Istrimu lebih cantik dan percantik istrimu. Arti percantik itu artinya apa? Kau kan pingin terus dia bersamamu, ya nanti dia akan jadi bidadarimu. Dan dia akan jauh lebih cantik dari yang lain. Ya. Bagaimana caranya supaya iman kita bisa mengalami? Jadi ini bicara merawat ini. Kita merawat iman kita supaya dia mengalami proses tumbuh terus. Yang pertama adalah membaca dan tadabbur Al-Quranul Karim. Jadi posisi baca, kalau saya bilang, dulu para sahabat Nabi, mereka ambil satu, kalau bahasa kita satu ain lah. Jadi satu paragraf. Jadi sistem penterjemahan Al-Quran Departemen Agama itu bagus itu. Dia sudah bagi-bagi itu. Sehingga kalau kita lihat dia udah pakai judul-judul. Nah, dipelajarinya satu paragraf. Nah, kalau istilah saya, diinstalnya ke dalam pribadinya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada berapa kejahatan yang disebutkan Allah, kita perlu berlindung kepada Allah di situ. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasikin idza waqab, min syarri naffasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 kejahatan yang kita perlu berlindung kepada Allah. Dan itu sifatnya eksternal, dari luar masuk ke dalam. Dalam surat An-Nas cuma 1 kejahatan. Min syarril waswasil khannas. Baru penjelasan aja ke bawah itu. Apa kejahatan? Waswas. Kemana kejahatan ini di siapa yang melakukan? Khannas. Siapa khannas? Khannas itu jinnati wan nas. Bagaimana cara mereka memasukkan khannas? Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalau yang Mu'awwazatain atau surah Al-Falaq, dia bicara serangan dari luar. Ini serangan langsung ke dalam sistem berpikir kita, yaitu our mind. Dia langsung merusak sistem berpikir kita. Dan itu bahaya. Karena kalau yang rusak sudah sistem berpikir kita, sistem beriman kita, maka kita akan goncang dalam banyak hal. Kita tidak akan memiliki keyakinan, apa iya memang Al-Quran ini bisa menyelamatkan saya? Orang sampai sekarang belum ada orang yang bilang bahwa alhamdulillah saya sukses hidup karena Quran. Alhamdulillah Quran bilang dia akan penyembuh. Alhamdulillah saya sembuh karena Quran. Saya tidak perlu lagi berobat yang lain. Saya agak-agak ragu juga ini. Quran ini kadang bicara tentang perempuan pun gak nyaman awak. Kenapa? Karena dia cenderung menempatkan perempuan lebih rendah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu lebih qawwam ini artinya disebut sebagai pemimpin, walaupun tidak persis seperti itu. Makna qawwam artinya menjaga jangan sampai dia mengalami proses penyimpangan terus-menerus. Kalau seorang perempuan berhajat pergi ke masjid, laki-laki yang menjadi qawwam itu harus mengantarnya ke masjid. Itu maknanya. Kalau perempuan ini berhajat untuk pergi ke tempat yang batil, maka laki-laki yang sebagai qawwam harus mencegahnya. Jadi tugasnya adalah melakukan proses penjagaan, perawatan, dan meluruskan. Jadi jangan mengatakan lebih baik perempuan sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Ini yang seringkali diperselisihkan orang. Saya bilang, untuk apa bicarakan itu? Karena itu bicara wilayah afdaliyat. Afdaliyat itu artinya lebih baik. Siapa yang mengatakan kalau lebih baik di rumah lantas di masjid tidak baik? Itu bukan logikanya. Ya, cara berpikirnya harusnya kalau ke masjid itu baik. Jangan larang perempuan istri-istrimu, jangan larang anak-anak perempuan kalian ke masjid. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan sama kita. Jadi kalau dia mau ke masjid, tugas mula yang membuat posisi perjalanannya aman. Ya. Kemarin ada orang bertanya kepada saya, dia sudah pergi berangkat umroh sampai di Jeddah, dipulangkan ke Indonesia. Kenapa? Karena mahramnya apa istilahnya? Bodong, fiktif. Jadi ketahuan, pulangkan. Jadi siapa yang melarang perempuan untuk pergi umroh? Enggak ada. Siapa yang melarang laki-laki perempuan untuk pergi haji? Enggak ada. Tapi
Kalau saya ditanya, makanya sama istri sering saya bilang, saya nggak pernah ridho kau pergi sendiri, karena tugasku itu untuk menjagamu. Jadi kalau kau sabar, yakinlah Allah akan membantu kita untuk pergi bersama. Ya, alhamdulillah. Umrah sudah, tinggal haji dia belum. Saya bilang, udah jangan takut. Tapi bang, kalau kita lambat mendaftar nanti kuotanya, alah udah nggak usah pikirin kuota. Allah kalau sudah undang kita mau kayak manapun cerita kuota nggak penting lagi. Kalau saya terus terang mohon maaf, saya agak konvensional, bukan agak, memang konvensional di situ, konservatif. Cara berpikir saya itu ibadah Allah yang undang. Kalau Allah yang undang, nggak usah pikirin. Mau daftar, jadi ini bagaimana daftar aja nggak masalah. Tapi jangan takut, insya Allah kita bisa berangkat lebih cepat dari yang kau bayangkan. Kalau ditanya sama saya, Ustaz jujurlah, itu sebenarnya kalimat itu dari mana bisa meyakin kali berangkat? Ya, saya cuma yakin sama Allah. Ya kalau ternyata tidak, kan saya menguatkan niat dia. Niatnya apa? Supaya dia tidak putus asa untuk berangkat. Karena kalau ibu berangkat haji, yang ketengok ibu adalah tahun berapa? Kalau sekarang saya daftar, kapan saya masuk? 2025. Coba kalau itu yang kita pegang, aduh umurku udah sekian, bagaimana aku bisa berangkat? Nah itu dia. Kenapa? Dia kira yang mengundang itu pemerintah. Daftar saja, sudah mau dibilang orang tahun berapa berangkat, urusan orang itu. Yang penting awak daftar dan yakini bahwa kita sudah bisa sampai melihat Masjidil Haram sebelum kematian kita datanglah. Capek kali memikirkannya. Nah, tapi nanti kan belum. Ini kalau gitu yang mau berangkat ini belum dimotivasi oleh keimanan ini, oleh nafsu ini masih. Itu orang tua saya pernah itu minta tolonglah kau carikanlah, kau kan dekat sama gubernur sama ini. Loh mak, ini bukan gubernur yang punya gawe, saya bilang. Kalau ini mau jalan-jalan, mak mau jalan-jalan, hari ini ku bilang insya Allah, aku yakinlah itu bisa. Cuma mau berangkat haji. Udah apa kata pemerintah kalau memang sampai zamannya, sampai waktunya, insya Allah berangkat. Jadi nggak usah dipaksa, harus pakai ini, harus pakai itu. Kan ada ini, kan bisa diuruskan. Ini mau berangkat haji itu mau ngapain? Saya terus terang itu mak saya sendiri. Jadi dia minta, saya tidak mau. Alhamdulillah, insya Allah kalau rezekinya baik ya tahun muka dia sudah bisa berangkat. Sampai saya bilang kalau rindu kali sama pingin kali lihat Ka'bah, pergi umrah. Alhamdulillah dia sudah pergi umrah. Jadi apa lagi? Kadang-kadang ada pula kita, ini mohon maaf jadi agak panjang saya cerita ini kan. Udahnya haji dia. Kalau saya udah haji alhamdulillah, dan saya belum berniat berangkat lagi setelah melihat. Kecuali Allah panggil, itu urusan lain. Kan kalau saya berniat berangkat lagi, saya ganggu orang yang belum berangkat, itu namanya. Ya mohon maaf, saya ini cara berpikir saya sih, ini pribadi ini. Ya, jadi baik kita pulang kepada penjelasan kita. Imam Al-Ajurri rahimahullah, barang siapa mentadaburi Al-Quran, dia akan mengenal Rabbnya dan mengetahui keagungan, kekuasaan dan kudrah serta ibadah yang diwajibkan atasnya. Maka dia senantiasa melakukan setiap kewajiban dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi caranya itu saya bilang tadi ya, kalau bisa jangan satu rumah, isi rumah ada 5, mushaf cuma 1 atau 2. Itu salah itu menurut saya. Kalau penghuni rumah itu 5 orang dan 5 orang itu bisa baca Quran, mushafnya harus 5 minimal. Kenapa? Itu harus mushaf masing-masing. Ini Quran sianu, ini Quran sianu, ini Quran sianu, ini Quran sianu. Nah, kalau ingin menambah, sekarang sudah banyak Quran, 21 dalam 1 apa semuanya. Nah, silahkan pelajari. Nah, itu bentuk cara kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Yang kedua, dalam surat Fatir ayat 30 ayat 28 Allah mengatakan, "Innama yakhshallahu min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba yang benar-benar takut kepada Allah adalah ulama. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, karena ulama itu yang paling kenal sama Allah. Maka Nabi pernah bilang begini, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, mungkin kalian gak akan mendatangi istri kalian. Bahkan kalau kambing, binatang-binatang, unta itu tahu kematian, kalian gak akan ketemu unta gemuk. Kenapa? Karena ngeri kali setelah kematian ini. Ya. Nah, jadi apa yang menjadi penguat keimanan kita kedua? Rasa takut kepada Allah. Jadi untuk memompa rasa takut itu bagaimana caranya? Mengetahui saat di mana Allah menetapkan ketentuan dan kita tidak punya kekuasaan lagi di situ. Nggak bisa pakai nyuap-nyuap lagi. Nggak bisa pakai decking lagi, nggak ada cerita.
Di saat itulah Allah akan menetapkan keadilannya. Dan kalau kita bilang aku nggak ngerti, loh kan udah dibilang kemarin, baca Quran nggak? Kan aku yang udah kasih panduan sama kalian supaya kalian bisa aman di sini. Nah itu dia. Ketiga, memperhatikan sirah atau perjalanan Rasulullah dengan mengamati, memperhatikan dan mempelajari sirah beliau dan sifat yang baik dan perangainya yang mulia. Nah ini bisa nanti pelajaran adab. Ini yang paling banyak tak ada ini. Adab di masjid, adab di rumah, adab sama orang tua, adab sama anak, adab sama istri, adab sama suami, adab sama guru, adab sama murid. Nah itu penting itu. Ya. Tapi kita sekarang lemah belajar adab ini. Makanya banyak orang pintar tak beradab. Ada orang tak pintar tak beradab, itu lebih parah lagi itu. Udah bodoh tak beradab. Tapi yang beradab yang dimaksud di sini adab yang keluar dari keimanan. Nah, supaya bisa memahami itu, satu pelajaran yang juga harus kita pelajari adalah sirah nabawiyah dan sirah sahabat. Kita bisa mengerti bagaimana Khalid menerima Islam. Kita bisa mengerti bagaimana Salman menerima Islam dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya kita kalau kita ingin dekat, ingin menguatkan ibadah, pelajarilah sejarah orang yang ibadahnya kuat. Nah, begitu. Kalau kita ingin semangat jihad tinggi, infak tinggi, dekatlah dengan sejarah orang yang punya kebiasaan berinfak misalnya. Dan ternyata semua contoh orang berinfak, enggak ada yang bangkrut karena berinfak. Ya. Baik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, di sini kalian mengetahui sangat penting seorang hamba mengenal Rasul dan apa yang dibawanya. Membenarkan apa yang beliau kabarkan, mentaati apa yang beliau perintahkan. Tidak ada jalan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat kecuali ikut tuntunan Nabi. Udahlah, kita nggak usah ikut tuntunan Nabi. Tuntunan siapa yang mau kita ikutin? Tuntutan Hermawan Kartajaya, bagaimana kita menjadi seorang marketers, ya, penjual yang baik, ya, penguasa pasar. Terus, terus setelah kaya, udah dapat duit banyak apa semua, bisa nggak kita menjamin bahwa duit banyak itu bisa buat kita bahagia? Berapa banyak orang yang ternyata masih menyimpan, bahkan muncul masalah baru di posisi itu. Saya memperhatikan ya itu tadi, banyak orang yang tidak kuat. Waktu dia tidak punya apa-apa, saya lah contohnya lah, nggak usah jauh-jauh. Saya bilang, ngapain lah nyontohkan orang. Saya ini kalau Masya Allah jadi ustaz, wah, sana kemari saya bisa ceramah, ketulusan terjaga. Tapi kalau diangkatlah satu waktu saya jadi seorang pemimpin, misalnya gubernur kah itu, bupati, wali kota, atau pejabat apalah itu, belum tentu saya sekuat waktu saya duduk mengajar ceramah begini. Karena di situ real, cobaannya real. Dan yang sering membuat kita lena itu bukan penderitaan, tapi kesenangan. Kata Nabi pun begitu. Yang aku takutkan kalau pintu kesenangan udah dibuka sama kalian, berantamlah kalian, kata Nabi. Ya, ingat kasus Sa'labah, walaupun itu dikritik oleh sekelompok orang. Bagaimana di saat dia sedang tidak ada apa-apa, hubungannya dengan Allah bagus, tapi begitu dikasih kesenangan selesai. Dan kita juga banyak begitu. Begitu ngasih orang, menyumbang orang, berpikir kita, enak aja dia saja pula yang kusumbang itu. Allah pun dia saja yang disumbang Allah. Pelacur itu, ya Allah, udah tiap hari dikasih, tapi tetap saja kurang ajar, tapi tetap saja Allah kasih. Gitu. Kenapa? Ya. Catatan yang harus kita perhatikan bahwa belajarlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi banyak buku-buku sirah nabawiyah yang bisa kita pelajari untuk kemudian kita bisa mengetahui bagaimana luar biasanya Nabi dalam membangun upaya untuk meluruskan umat ini. Yang keempat, mempraktekkan atau mengamalkan kebaikan-kebaikan agama Islam. Jadi apa saja yang menjadi kebaikan kita amalkan, jangan berhenti. Salat wajib, oke. Di samping salat wajib apa? Salat rawatib. Apalagi salat qiyamul lail. Apalagi qiyamul lail yang paling utama witir. Apalagi duha. Apalagi syuruk, isra. Apalagi istikharah. Apalagi hajat. Apalagi tasbih. Apalagi taubat. Apalagi. Ada berapa salat sunat yang kita tahu yang memang diajarkan oleh Rasulullah kita kerjakan? Ada berapa puasa sunat yang kita tahu memang disuruh Rasul untuk kita kerjakan? Ada berapa amal memberi harta selain zakat
yang diajarkan Rasulullah. Kebaikan apa yang harus kita lakukan dari mulut? Kebaikan apa yang harus kita lakukan dari mata, dari telinga, dari tangan, dari kaki, dari semuanya. Nah, begitu caranya. Amalkan itu dan enak sekali rasanya nanti. Ya. Bentuk kebaikan dari mulut, senyum. Itu pertama. Belum ngomong apa aja kebaikan mulut, senyum. Setelah ngomong apa? Bicara benar. Bicara menyenangkan, bicara lurus. Ya. Apalagi tidak pernah memakan yang haram. Nah, itu oke lah. Terus bisa enggak kita tingkatkan jadi tidak pernah lagi makan yang syubhat? Oke, alhamdulillah sudah. Oke, naikkan lagi. Bisa enggak ditingkatkan sampai yang makruh pun tak boleh? Nabi SAW satu hari Abu Bakar itu dikasih orang makanan. Dimakan Abu Bakar. Enak. Tadi itu tahu bumbunya apa? Salah satu bagian dari bumbunya adalah bawang, kata orang itu. Langsung Abu Bakar itu tangannya masukkan. Kenapa? Dia tidak mau masuk yang makruh dalam tubuhnya. Kalau kita, mana peduli kita ya? Makruh kan boleh. Kenapa bawa merokok? Ini kan makruh, nah itu penyakit. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi meningkat lebih baik lagi sementara sama yang makruh yang kita rawat, sunnah tidak. Ya. Baik, yang kelima, membaca sirah salafus saleh. Barang siapa yang memperhatikan dan memperjalanan hidup mereka akan mengetahui kebaikan mereka, akhlak mereka, ittiba mereka kepada Allah, keimanan mereka, rasa takut mereka dari dosa, maksiat, riya dan nifak, juga ketaatan mereka dan bersegera dalam kebaikan. Ya, kekuatan iman mereka dan kuatnya ibadah mereka kepada Allah. Jadi kalau kita pelajari asar salafus saleh, wah masya Allah, bisa buat lembut hati kita. Saya membaca sirah ulama, aduh masya Allah, jauh kali ya. Makanya saya lebih sering mengatakan saya ini mesti tukang ceramahnya. Karena kalau ulama yang kita pelajari sirahnya itu yang hidup sekarang kabarnya. Siapa ini pengarang fikih Islam wa adillatuh yang dari Syria itu? Ada yang ingat? Pernah ke Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili itu 13 jam. 13 jam waktu hidupnya sehari itu untuk membaca, mengajar, menulis. Imam Nawawi itu enggak pernah bergerak dari tempat dia mengajar ini. Bahkan sering kalau tidur pun sampai terduduk saja dia tidur. Bangun, baca. Terus ngapain? Ngajar. Selebihnya, nah ini salah satu ulama. Jadi ada banyak ulama kita yang tidak menikah sampai. Karena waktunya habis untuk dakwah, mengajar. Salah satunya beliau kabar. Imam Syafi'i itu muda, usia saya sudah meninggal. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita dan dari ilmu yang beliau ajarkan sama kita. Usia 43 tahun itu meninggalnya. Dan itu orangnya kenapa? Karena waktu dia meninggal, apa istilahnya kalau kegemukan itu penyakit apa itu? Obesitas. Dia kegemukan sama ada penyakit ambilnya. Ya. Dan itu orang yang lebih banyak waktunya mengajar, tidurnya sedikit sekali. Sementara kita kalau masih banyak tidur kita, itu tanda kita enggak produktif itu. Ya. Para ulama itu bagi mereka menggunakan waktunya untuk belajar. Coba cari ustaz kita yang kegemarannya adalah belajar. Saya mohon maaf nih, enggak usah terbuka sekali. Coba cek ulama-ulama kita yang walaupun ustaz-ustaz kita lah, yang walaupun dia sudah jadi ustaz, tapi belum berhenti belajar, tetap dia mencari dan menggali ilmu itu terus. Ini kelas ustaz yang ceramah ke sana kemari udah berhenti atau malas belajar. Sementara para alim, imam mujtahid kita itu waktu hidupnya lebih banyak digunakan untuk belajar. Sampai-sampai ada yang pernah meneliti Imam Nawawi itu sampai dihitung usianya, usia produktif dia untuk menulis itu melampaui usia nominal dia. Jadi kalau dia berusia misalnya 40 tahun, kalau ditengok dari karya tulisnya, kayaknya umur dia itu enggak 40 tahun, harus lebih itu. Tapi Allah memberikan keberkahan pada usianya. Ya, masya Allah. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua. Jadi kalau ketika Allah memberikan taufik, bagaimanapun bisa. Ibu percaya enggak? Misalnya saya bisa baca Quran dan di tengah jalan bawa mobil sambil nyetir. Satu hari istri saya bilang sama saya,
Kalau enggak aku tengok, aku tidak percaya yang abang bilang. Tapi ternyata setelah aku tengok, jadi membaca Qurannya itu sama seperti membaca duduk. Artinya saya pegang Quran. Satu tangan saya pegang, saya terletakkan di atas setiur, satu jalan. Tapi apa bisa saya buat tiap hari? Enggak. Kalau saya bilang ketika taufik Allah itu datang, ketika keimanan saya meningkat, waktu nyetir pun masih bisa digunakan untuk beribadah. Dalam arti kata membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak, waktu awak terduduk begini pun tak baca Quran. Gitu. Jadi kuncinya bukan di hebatnya saya, tapi karunia Allah dalam keimanan yang diberikan kepada kita. Kadang-kadang makanya mintalah sama Allah ketika kita sudah berada di posisi itu dengan satu kalimat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bosan enggak kalau kita jalan darat sampai sekian 8 jam? Kalau saya, nah itu tadi, kalau iman sedang tinggi, waduh itu nikmat sekali. Kenapa? Bisa digunakan untuk baca sama baca Quran. Tapi kalau enggak, capeknya lah aku. Gitu. Naik pesawat pergi ke Mekah berapa jam? 8 jam. Dalam 8 jam berapa juz Al-Quran selesai Ibu baca, Bapak baca? Bingung kita, lama kan? Udah jam berapa ini? Udah jam berapa? Bukan apa? Bukan kita kurang ajar, enggak. Kalau Allah mau dikasihnya kita karunia iman, itu waktu yang indah sekali jadinya. Enak. Makanya bagaimana cara kita bisa berdekatan dengan bisa mudah melakukan itu? Yang terakhir adalah mempelajari asar salafus saleh kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberi keberkahan. Dan saya mohon maaf tidak bisa selama seperti yang kemarin, karena saya diingatkan harus mengantar anak pergi sekolah hari ini. Ya, tapi boleh mungkin sampai jam 6 kita mengaji. Ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.